Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yade dan Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi Bencana. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi terkait tugas yang telah diberikan mengenai rencana respon gizi pada masa tanggap darurat pada bencana alam gempa bumi Provinsi Sanubari. Nah, adapun anggota kelompok kami dari kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Ailyah Nurul Fatihah Yumri, kemudian ada rekan-rekan saya, yang pertama Febrianti Wahyuni, Magfira Aulia, Rizky Awalia Risma, Nurdianti, dan Radiatul Azizah. Nah, untuk pemaparan pertama mengenai informasi umum yang terdapat pada eh, bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sanubari, yang mana telah terjadi gempa bumi 7,2 skala Richter di Provinsi Sanubari yang berdampak terhadap 3 kabupaten atau kota. Nah, Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Kemudian, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dari daerah setempat dan dari luar daerah mulai menyelenggarakan penanganan darurat bencana, termasuk respon gizi. Nah, selanjutnya, koordinasi klaster kesehatan dan subklaster gizi telah diaktifkan oleh pemerintah setempat. Lalu, pertemuan subklaster gizi akan segera dilakukan. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah bagaimana untuk analisis situasi dan persiapan kajian dampak bencana. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya di sini ada profil Provinsi Sanubari. Jadi Provinsi Sanubari ini adalah provinsi dengan status gizi yang tidak terlalu baik. Meskipun tidak ada data pasti mengenai situasi di 3 kabupaten atau kota terdampak, banyak dari mereka tinggal di daerah yang sulit dijangkau sehingga jumlah pastinya itu tidak diketahui. Nah, yang pertama itu ada gizi buruk pada balita. Jadi banyak balita mengalami gizi buruk dan stunting, termasuk kasus Sudarto yang berusia 6 bulan dengan berat badannya hanya 3,4 kg. Yang kedua itu ada kenaikan harga bahan pokok. Dalam 2 tahun terakhir, harga meningkat memaksa keluarga mengonsumsi makanan berkualitas rendah. Yang ketiga ada rendahnya pemberian ASI eksklusif. Hanya 20% ibu memberikan ASI eksklusif. Akses yang sulit membuat prevalensi stunting dan gizi buruk tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada demografi. Dari tabel demografi tersebut didapatkan dari 3 kabupaten ini total populasinya itu sebanyak 15.600.000 dengan persen populasinya 100%. Total lansianya itu 312.000, total ibu hamil 546.000, total balita 670.800, total badutanya 343.200 dengan total bayi 0 sampai 5 bulan 124.800. Nah, di ibu kota Provinsi Sanubari adalah Kota Ambara yang memiliki populasi 7,7 juta penduduk dengan 44,9% dari populasi berusia di bawah 15 tahun dan 17% dari mereka berusia kurang dari 5 tahun. 70,8% pria dan 36,3% wanita berbicara bahasa Indonesia. Literasi perempuan diperkirakan 24%. Rasio laki-laki dan perempuan. Next. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Hanya seperempat perempuan atau 24% berusia 15 sampai 24 tahun yang bisa membaca. Dan ekonomi dan infrastrukturnya diperkirakan 30% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Provinsi Sanubari ini memiliki sistem telepon seluler yang lengkap dengan jangkauan luas hampir di seluruh daerah. Jalan raya utama antar kabupaten atau kota dalam kondisi baik,
Akan tetapi kondisi jalan ke daerah lain dalam kondisi buruk. Akses ke kecamatan dan desa terpencil dihubungkan oleh jalan tanah yang kondisinya akan semakin buruk saat musim hujan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Radito Aziza. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Rizky Awaliorisma. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada data status gizi. Nah, bisa kita lihat bahwasanya berdasarkan data laporan rutin terakhir pada Provinsi Sanubari sebagai berikut, di mana data cakupan ASI eksklusifnya itu senilai 20%. Nah, prevalensi anemia pada balita sekitar 57%. Prevalensi anemia pada wanita hamil yaitu 46,8%. Nah, prevalensi anemia pada usia reproduksi yaitu 44,4%. Bisa kita lihat juga prevalensi gizi buruknya itu sekitar 19%. Nah, yang terakhir itu prevalensi gizi buruk. Nah, bisa kita lihat bahwasanya nilainya yaitu 6,3%. Selanjutnya yaitu berdasarkan data laporan rutin terakhir dari kabupaten atau kota yang terdampak. Nah, bisa kita lihat bahwa kabupaten atau kota Ambara eh, persen kurang persen dari gizi kurangnya itu sekitar 16. Nah, adapun gizi buruknya itu sekitar 5%. Selanjutnya itu Saliwa yang di mana eh, persen dari gizi kurangnya itu sekitar 27. Adapun persen dari gizi buruknya yaitu 10,9. Selanjutnya yaitu di Rawang. Adapun persen gizi kurangnya itu sekitar 14%. Nah, selanjutnya itu persen dari gizi buruknya yaitu sekitar 3%. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan kesehatan dan gizi. Selanjutnya pasien diharuskan membayar semua kecuali perawatan yang paling mendasar. Nah, sudah ada dukungan dari pemerintah untuk menyediakan obat-obatan penting untuk anak-anak dan wanita hamil tanpa biaya. Selanjutnya yaitu kebijakan gizi nasional di Indonesia, mencakup distribusi vitamin A, zat besi, dan pemantauan dan promosi pertumbuhan. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya yaitu air dan sanitasi. Nah, adapun ketersediaan air di Provinsi Sanubari bervariasi antara daerah. Nah, di daerah yang dekat sungai, air tersedia sangat banyak, akan tetapi sangat sulit di daerah lainnya. Adapun ketahanan pangan, nah, Provinsi Sanubari merupakan wilayah dengan kerawanan pangan tinggi akibat banjir. Hal ini menyebabkan 20% dari populasi mengalami kerawanan pangan tingkat sedang. Selanjutnya, eh, kebanyakan keluarga hanya mengkonsumsi protein hewani 1 kali seminggu, sementara gagal panen telah terjadi dan menyebabkan keluarga mengkonsumsi karbohidrat sebagai makanan utamanya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk topik rencana pertemuan subkluster gizi akan disampaikan oleh rekan saya, Nurdianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, adapun rencana pertemuan subkluster gizi yang pertama itu penanggung jawab pertama, koordinator subkluster gizi dengan peran memfasilitasi pertemuan koordinasi subkluster gizi sesuai dengan agenda pertemuan. Kemudian menyampaikan situasi umum status gizi sebelum bencana. Nah, kemudian penanggung jawab kedua yaitu aksi cepat, yaitu perannya melakukan distribusi mother babi kit persen jenis kit. Kemudian melakukan mobilisasi konselor ASI, kemudian melakukan kaji cepat multisektor join, kemudian menanyakan kepada subkluster gizi apa rencana terkait pelaksanaan pengkajian cepat gizi dan bagaimana mitra subkluster dapat terlibat. Kemudian penanggung jawab ketiga itu BSM Umat atau LSM, yaitu perannya menyediakan pendamping teknik, kemudian dukungan dana dan bahan untuk pelaksanaan dapur MPASI, akan tetapi perlu tenaga lokal baik dari dinas setempat maupun dari masyarakat. Kemudian melaksanakan distribusi bahan makanan, kemudian melakukan mobilisasi konselor ASI. Kemudian penanggung jawab keempat yaitu Pertagi dengan peran memiliki konselor yang siap dimobilisasi ke pengungsian akan tetapi tidak mencukupi karena sebagian besar konselor juga berdampak. Kemudian memiliki tenaga pendamping sebanyak 5 orang yang siap untuk melakukan pendampingan puskesmas untuk tata laksana gizi buruk.
Kemudian mengidentifikasi lokasi prioritas untuk melakukan pendampingan tata laksana gizi buruk. Nah, kemudian penanggung jawab kelima yaitu Universitas Sanubari Jaya dengan peran mencari informasi mengenai lokasi target distribusi lalu menyalurkan stok bahan makanan yang dimiliki kepada anak dan bayi. Kemudian ahli gizi akan melakukan pendampingan dapur MPASI dan juga melakukan penanganan gizi buruk di puskesmas apabila diperlukan. Kemudian penanggung jawab keenam yaitu dompet bencana LSM dengan peran membawa bubur bayi dan susu formula yang akan dibagikan ke samping pengungsian. Nah, kemudian penanggung jawab ketujuh yaitu media membantu diseminasi pesan kunci komunikasi resiko terkait pelayanan gizi kepada masyarakat. Kemudian membantu pelaksanaan kaji cepat komunikasi resiko. Kemudian penanggung jawab ke-8 yaitu tim gerak cepat Kemenkes dengan peran membantu pengelolaan respon gizi di Provinsi Sanubari. Kemudian memberikan informasi bahwa Kemenkes sedang melakukan mobilisasi PMT ibu hamil dan PMT balita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk topik selanjutnya mengenai rencana intervensi, monitoring, dan evaluasi dari bencana alam yang telah terjadi akan disampaikan oleh rekan saya, Makfir Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini yang pertama ada rencana intervensi, yang dimana peningkatan status gizi masyarakat dengan rencana kegiatan yang pertama yaitu penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan balita. Yang kedua, pembagian suplemen gizi, vitamin A, zat besi kepada ibu hamil, anak-anak, dan balita. Kemudian rencana monitoringnya yaitu pengumpulan data prevalensi gizi buruk dan stunting di kabupaten atau kota terdampak, pelaporan distribusi suplemen kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Yang pertama, penurunan prevalensi gizi buruk dan stunting di wilayah terdampak dalam 6 bulan. Dan yang kedua yaitu pemantauan penurunan kasus gizi buruk dan peningkatan konsumsi suplemen. Selanjutnya, rencana intervensi yaitu peningkatan akses makanan bergizi. Yang pertama di sini ada penyuluhan tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi meskipun dengan anggaran terbatas. Yang kedua yaitu penyediaan bahan pangan bergizi melalui distribusi bantuan makanan darurat. Dan yang ketiga yaitu ada perbaikan akses jalan menuju daerah-daerah terpencil, terutama yang terisolasi dan sulit dijangkau. Dan yang selanjutnya yaitu pembangunan dan perbaikan jembatan serta pengadaan transportasi darurat di daerah sulit dijangkau. Selanjutnya, rencana monitoring yaitu cek berkelanjutan pasokan bahan pangan bergizi di daerah. Yang kedua yaitu pemantauan distribusi pangan darurat ke daerah terpencil. Dan yang selanjutnya itu pemantauan perbaikan kondisi jalan ke akses transportasi. Dan yang selanjutnya yaitu pemantauan progres perbaikan infrastruktur di kabupaten atau kota terdampak. Selanjutnya rencana evaluasinya yaitu yang pertama evaluasi dampak pemberian pangan bergizi terhadap status gizi keluarga. Yang kedua, jumlah keluarga yang memperoleh bantuan pangan bergizi dan perubahan status gizi mereka. Dan yang ketiga, evaluasi peningkatan mobilitas bantuan dan layanan ke daerah-daerah terpencil. Dan selanjutnya itu evaluasi efektivitas infrastruktur yang diperbaiki dalam memfasilitasi distribusi bantuan dan pelayanan kesehatan. Next. Rencana intervensi selanjutnya yaitu peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan ibu anak. Rencana kegiatannya yang pertama yaitu program pelatihan kepada tenaga kesehatan dan kader desa mengenai gizi ibu hamil, balita, dan kesehatan anak. Dan yang kedua yaitu penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola makan sehat. Selanjutnya rencana monitoringnya yaitu monitoring keberhasilan pelatihan dan penerapan pengetahuan gizi oleh kader desa. Dan yang kedua, pemantauan perubahan perilaku ibu-ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan pola makan. Selanjutnya pada rencana evaluasinya yaitu evaluasi dampak pelatihan terhadap penurunan angka gizi buruk dan stunting. Dan yang kedua yaitu evaluasi keberhasilan dalam program ASI eksklusif dan peningkatan status gizi bayi dan balita. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Febrianti Wahyuni. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yang di mana ada rencana intervensi selanjutnya yang eh, yaitu pencegahan dan penanganan malaria, di mana rencana kegiatannya yaitu melakukan penyuluhan dan distribusi kelambu anti nyamuk serta obat pencegah malaria, kemudian pemberian pengobatan dan vaksinasi malaria kepada populasi yang beresiko tinggi. Nah, di mana rencana monitoring yang akan dilakukan yaitu memantau distribusi kelambu dan tingkat prevalensi malaria di daerah endemik, kemudian melakukan pemantauan jumlah orang yang menerima pengobatan malaria. Kemudian rencana evaluasi yang akan dilakukan yaitu evaluasi penurunan angka kejadian malaria setelah distribusi kelambu dan pengobatan, kemudian melakukan evaluasi dampak pengobatan terhadap penurunan angka kejadian malaria. Kemudian rencana intervensi yang terakhir yaitu penyuluhan tentang ketahanan pangan keluarga, di mana rencana kegiatannya yang akan dilakukan yaitu pelatihan untuk keluarga tentang pertanian rumah tangga, teknik bercocok tanam mandiri, dan pengolahan pangan lokal, kemudian melakukan penyuluhan tentang pengelolaan pangan lokal dan alternatif sumber protein hewani yang terjangkau. Nah, di mana rencana monitoring yang akan dilakukan yaitu yang pertama pemantauan pelaksanaan pelatihan dan adopsi metode bercocok tanam oleh keluarga, kemudian melakukan pengawasan konsumsi pangan lokal bergizi oleh keluarga. Nah, rencana evaluasi yang akan dilakukan yaitu evaluasi ketahanan pangan keluarga dengan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan bergizi. Kemudian evaluasi keberhasilan dalam mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan asupan gizi keluarga. Mungkin itu saya dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya yang telah memaparkan hasil kerja dari tugas yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.